bahwasannya surga itu memiliki 8 pintu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati 8 abwab." Jadi di surga itu ada 8 pintu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya menyebutkan secara jelas dan sharih ada 4 pintu yang disebutkan secara khusus. Akan tetapi 4 pintu lagi disebutkan oleh para ulama mengambil dari kesimpulan-kesimpulan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan orang-orang yang nantinya mereka akan dipanggil melalui pintu-pintu amalan mereka. Ya, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang jika dia ahli salat, maksudnya jika orang tersebut adalah ahli salat, maka dia akan dipanggil melalui pintu salat. Ya. Wa man kana ahli jihad du'iya min babul jihad. Ya, jika dia ahli jihad maka dia akan dipanggil melalui pintu jihad. Ya, wa man kana min ahli siyam du'iya min babur rayyan. Ya, jika dia ahli puasa maka dia akan dipanggil melalui pintu ar-rayyan. Ya, wa man kana min ahli sadaqah, jika dia orang yang ahli sedekah, du'iya min babis sadaqah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Dan ini 4 pintu surga disebutkan secara khusus. Adapun 4 yang lainnya para ulama menyebutkan bahwasanya yang kelima adalah babut taubah, yaitu pintu taubat. Kemudian yang keenam adalah babul al-kadhimi wal ghaidh wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia. Kemudian yang ketujuh adalah babul aiman, yaitu orang-orang yadkhulu minhu man la hisabun wala adzabun, yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan yang kedelapan adalah disebutkan, ada yang menyebutkan babul zikr, yaitu bab pintu zikir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu laki-laki yang beriman yang senantiasa berzikir, banyak berzikir, dan perempuan yang senantiasa banyak berzikir, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, Allah janjikan kepada mereka yaitu ampunan dari Allah dan pahala yang begitu besar. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada orang-orang yang mereka bisa masuk ke dalam surga melalui pintu yang ke-8. Kalau tadi dikhususkan orang-orang yang akan dipanggil melalui pintu-pintu tersebut sesuai dengan amalan mereka. Mungkin bisa jadi orang dia tidak ahli salat, mungkin hanya salat wajib saja, atau dia tidak ahli jihad, atau dia tidak banyak puasa tapi dia hanya terus bersedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Begitu juga ada orang yang mungkin enggak bisa sedekah, enggak bisa jihad, hanya biasa saja. Dia salat hanya yang wajib-wajib saja, tapi dia senantiasa berpuasa sunnah. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada orang-orang yang dipanggil masuk ke dalam surga melalui ke-8 pintu tersebut. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya tauhid, beriman kepada Allah dengan benar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, la syarikalah, wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sesembahan atau tidak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa ibnu amatih, dan aku bersaksi bahwasannya Isa itu adalah hamba Allah dan anak dari hambanya, wa kalimatu alqahu ila Maryam wa ruhum min, dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam dan roh dari Allah Jalla wa ala, wa annal jannatul haq, dan aku bersaksi bahwasannya surga itu benar adanya, wa annan naru haq,
dan aku bersaksi bahwasanya neraka itu benar adanya. Maka ketika orang telah bersaksi akan itu semua, adkhalahullah min ayyi abwabil jannati thamaniyatu sya. Niscaya Allah akan memasukkan orang tersebut ya ke dalam surga melalui pintu yang mana saja dia mau.